Jadi menurut Tal Ben Shahar, happiness itu adalah kita harus utuh secara spiritual, secara fisik, secara intelektual, secara hubungan relasional, dan secara emosional. Ya. Spire, happiness is spire. Jadi Sonya Tal Ben Shahar bilang gini, relationship is number one predictor of happiness. Ternyata hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang lain, kita sering nongkrong bareng ya dengan waktu yang tertentu, sering kita ngobrol, sering apa, itu adalah number one predictor dari yang namanya happiness. Jadi sangat penting kalau kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Sebetulnya kita perlu merasakan sedih, kita perlu merasakan luka karena pada tempat yang samalah kita menemukan kebahagiaan dan kita menemukan suka duka itu nyambung sebenarnya. Hanya koin yang bermuka dua. Menurut Martin Seligman, sebetulnya happiness itu kerangkanya 3. Yang pertama adalah pleasure, yang kedua adalah flow, kerja yang nyaman, dan yang ketiga adalah meaning. Yang paling happy itu ketika menemukan meaning atau makna. Ya. Tetapi yang paling dilakukan orang justru pleasure. Mitra bisnis, kita kembali pada Business Wisdom Podcast. Saya bersama Andi Iskandar. Silakan Pak Andi memperkenalkan diri dulu. Mitra bisnis, kenalkan, nama saya Andi Iskandar. Saya seorang trainer dan seorang coach dari Business Wisdom Institute. Selamat pagi Pak San, apa kabar? Selamat pagi Andi. Sudah kembali di ruang podcast lagi ya. Saya ingin mulai dengan sebuah statement. Apakah orang sukses menjadi happy? Atau orang yang happy itu justru menjadi sukses? Silakan Pak Andi. Nah ini memang pertanyaan kehidupan Pak. Pertanyaan kehidupan sekaligus juga misteri alam. Mungkin saya coba pertanyaannya diperjelas ya. Ya. Bapak Ibu mitra bisnis, saya punya 2 pilihan buat Anda. Ya, 2 pilihan. Yang pertama, apakah mitra bisnis itu menganut paradigma kerja keras, sukses, baru bahagia? Saya ulangi ya, kerja keras, sukses, baru bahagia, atau bahagia, kerja keras, baru sukses. Nah, kerja kerasnya nggak hilang berarti kerja keras selalu ada. Cuman masalahnya kerja keras itu dengan bahagia atau tidak. Kalau yang pertama itu adalah kerja keras, sukses, baru bahagia. Jadi kerja keras itu sebuah penyebab. Akibatnya adalah bahagia. Kalau yang kedua itu adalah bahagia, kerja keras, baru sukses. Jadi yang namanya bahagia itu penyebab, bukan akibat. Nah, kalau mitra bisnis yang mana? Pasan yang mana? Nah, saya baru memperhatikan. Dulu saya pernah dengar Pak Andi cerita ini, tapi saya baru memperhatikan. Saya rasa benar banget loh, benar banget. Kenapa benar banget? Saya itu kerjanya gila-gilaan bukan karena terpaksa, bukan karena kebutuhan uang, bukan karena saya mau mencari gaji lebih besar atau naik pangkat, tapi karena saya happy. Ketika saya happy melakukannya, maka tanpa sadar saya kerjanya jadi keras. Lembur pun dikerjakan, bangun jam 5 pun sudah mulai megang komputer dan kerja. Bukan karena sebuah keharusan, tapi karena saya suka dengan apa yang saya kerjakan. Dan karena itu memberikan kebahagiaan buat saya. Dan dari situ baru terjadi sukses karena kerja keras yang bahagia. Iya. Nah tapi kebanyakan manusia Pak di dunia ini lebih menganut paradigma yang pertama. Nah itu. Jadi kerja keras dulu, sukses baru bahagia. Nah, apa sih akibatnya kalau kita menganut atau kita lebih memilih tadi paradigma yang pertama ya? Akibatnya adalah yang namanya kebahagiaan itu berarti adanya di ujung. Ya kan? Tadi kan kerja keras, sukses baru bahagia. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adanya di ujung. Sesuatu yang memang in the future. Berarti bahagia itu adanya di depan. Bahagia itu nggak mungkin ada sekarang. Jadi bahagia itu sebuah akibat dari yang namanya kesuksesan. Nah, kalau kita punya paradigma seperti itu, ada 2 pertanyaan yang mesti kita jawab. Yang pertama, apakah selalu kita bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kita sukses? Nah, ya, apakah kita selalu mendapatkan kebahagiaan kalau kita? Jadi karena bahagia itu adalah sebuah akibat. Jadi apakah kita harus sukses dulu baru kita bisa yang namanya bahagia? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah berarti kalau gitu bisa nggak kita kerja keras tanpa kebahagiaan? Ya kan? Tadi kan kerja keras, sukses baru bahagia. Berarti kita harus kerja keras, tapi nggak ada rasa bahagia waktu melakukan kerja keras itu. Tadi kalau Pasan cerita beliau senang kerja keras, tapi di satu sisi juga happy. Senang dengan apa yang dikerjakannya. Nah ini loh, jadi paradigma yang seperti ini memang yang paling banyak dianut oleh manusia di muka bumi ini.
Tapi di satu sisi itu sebetulnya menurut saya sebuah kekeliruan paradigma, sebuah kekeliruan mindset. Berarti kalau gitu yang namanya kebahagiaan itu adalah sebuah akibat. Sebuah akibat, bukan sebuah penyebab. Penelitian zaman sekarang banyak yang bilang bahwa kebahagiaan itu sebetulnya adalah sebuah penyebab. Nah sementara itu dulu Pak di awal. Menarik. Saya terpikir film Klik kalau nggak salah judulnya. Klik. Jadi orang kepingin sesuatu lalu diklik dimajukan karena nggak enak zaman ini. Tahu-tahu kepingin punya pekerjaan, klik jadi punya pekerjaan. Kepingin sukses, klik tahu-tahu sudah tua dia. Nah, ya, jadi kita justru harus menikmati perjalanan. Karena itu saya meyakini hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian dan dinyatakan dalam tindakan. Ya. Jadi saya percaya banget bahwa justru yang penting itu adalah perjalanan kita. Bagaimana kita melewati perjalanan kita bukan sampai pada tujuan tertentu. Karena setiap destination punya next destination. Punya next destination, punya next destination. Anda naik ke puncak gunung sampai di puncak itu tiba-tiba memikir, ayo puncak yang berikutnya apa ya gitu ya. Nggak memikirkan betapa indahnya puncak itu. Saya pikir saya yakin banget dan saya percaya dengan cerita Pak Andi tadi saya menjalaninya. Dan memang penelitian zaman sekarang Pak lebih banyak mendukung itu yang kedua. Jadi kita harus bahagia dulu, baru kerja keras, baru yang namanya sukses. Ada seorang tokoh kebahagiaan, tokoh happiness yang sangat terkenal di dunia, namanya itu adalah Dr. Tal Ben-Shahar. Yes. Nah beliau itu dulu adalah seorang pengajar di Harvard. Ya, Harvard itu dia kita pernah ikut bersama ya. Saya dengan Pak Tanadi pernah ikutan kursus yang diadakan oleh Tal Ben-Shahar. Jadi sekarang dia sudah keluar dari Harvard ya. Tapi sedikit overview sebentar tentang Tal Ben-Shahar biar mitra bisnis tahu nih. Jadi Tal Ben-Shahar itu adalah dosen di Harvard dan dia mengajar mata kuliah namanya itu Happiness 101. Ya, Happiness 101. Mitra bisnis bisa bayangkan, ini Harvard ada sebuah mata kuliah judulnya itu adalah Happiness 101 di Harvard. Dan saya pernah dengar cerita dari Pak Tanadi bahwa kelas yang diadakan oleh Tal Ben-Shahar ini, Happiness 101 tadi, adalah mata kuliah dengan jumlah mahasiswa terbanyak sepanjang sejarahnya Harvard. Jadi Harvard itu kurang lebih 600 sampai 700 orang setiap kali kuliah. Benar. Jadi Harvard itu kurang lebih usianya sudah sekitar 3 sampai 4 abad. Selama 3 sampai 4 abad, ini adalah mata kuliah dengan jumlah mahasiswa terbesar yang selalu ambil mata kuliahnya. Jadi kalau Tal Ben-Shahar buka mata kuliah ini, itu bukan cuma di kelas, tapi mesti di hall. Karena yang tadi ya 700 orang, 600 orang yang ikutan tentang mata kuliah happiness ini. Nah kalau mitra bisnis mendengar informasi ini, mahasiswa Harvard, banyak yang mengambil mata kuliah kebahagiaan. Itu indikasinya apa berarti? Yang pertama bisa jadi mahasiswa Harvard itu banyak yang stres. Yang kedua, ya karena kan saingannya tingkat dunia ya pasti susah nih. Yang kedua memang ternyata kebahagiaan ini sesuatu yang dicari-cari dan sangat penting dalam proses yang namanya kesuksesan. Nah Tal Ben-Shahar sekarang itu dia sudah keluar dari Harvard. Dia saat ini punya sebuah lembaga namanya HSA, Happiness Study Academy. Di mana saya dengan Pak Tanadi pernah ikutan setahun programnya. Luar biasa berat juga ya. Tapi ya. Jadi saya interupsi, saya potong. Ya. Pak Andi lulus dengan baik, Pak Tanadi tidak lulus. Terlalu sering bolos gitu ya. Silakan Pak Andi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi. Oke lah, kalau kita umpamanya menganut ya paham yang nomor 2, berarti bahagia, kerja keras baru sukses. Maka juga kembali akan muncul 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan kedua itu, oh berarti kalau gitu bahagia itu sebuah penyebab ya. Artinya bahagia itu bisa kita dapatkan tanpa sesuatu dari luar. Karena kan bahagia dulu, kerja keras, baru sukses. Jadi dia itu ada dengan sendirinya. Apakah kita bisa bahagia tanpa sesuatu dari luar? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu, oh berarti kita bisa kerja keras kalau kita bahagia. Nah itu 2 pertanyaan yang memang harus kita jawab. Nanti mungkin kita jawab di sesi yang akan datang ya Pak ya. Ini kita baru pendahuluan dulu nih. Yes, jadi yang menarik adalah kalau tadi Pak Andi cerita tentang Tal Ben-Shahar, saya ingin mengenalkan orang kedua yang namanya Martin Seligman. Martin Seligman ini menulis buku yang namanya Authentic Happiness ya. Nah yang menarik itu begini, dulu orang itu belajar psikologi untuk membuat orang yang sakit, orang yang stres, orang yang problem menjadi normal. Nah Martin Seligman salah satu orang yang mendobrak konsep itu. Mulai dari 30 tahun lalu kurang lebih, dia bilang, saya kepingin psikologi itu bukan membuat orang stres menjadi sukses atau menjadi normal, tetapi justru orang normal yang sekarang seperti Anda dan saya menjadi
sukses, menjadi hebat, mencapai peak performance. Dalam teorinya ini disebut dengan positive psychology. Positive psychology ini sekarang banyak sekali yang mengikuti dan banyak sekali tim ahli di situ dan banyak sekali teknik yang dipakai untuk mencapai positive psychology. Salah satunya dengan Gallup-Clifton Strength, itu sebetulnya teori positive psychology. Bukan membuat orang stres menjadi normal, tapi membuat orang normal menjadi hebat. Ya. Dan ini yang menurut saya menarik, karena Martin Seligman bilang bahwa authentic happiness itu yang akan kita kejar, supaya kita bisa mencapai sukses kita. Nah, juga mungkin kalau Bapak Ibu mitra bisnis bilang begini, ya oke lah kalau kebahagiaan itu memang penting ya. Tapi kan kebahagiaan itu adanya di level individu. Kita kan ini perusahaan ini bisnis. Apa ada hubungannya antara kebahagiaan individu dengan performance dari sebuah bisnis? Nah itu mungkin pertanyaan penting yang juga perlu kita jawab ya. Nah ternyata begini mitra bisnis. Ternyata kebahagiaan dari masing-masing personal, karyawan di perusahaan itu berbanding lurus dengan performance dari perusahaan itu. Saya ulangi ya, kebahagiaan individu dari karyawan yang ada di perusahaan itu berbanding lurus dengan performance dari perusahaan itu. Karena disadari apa tidak disadari, perusahaan itu sebuah entitas. Tapi di dalamnya itu manusia. Di dalamnya itu orang. Di dalamnya itu manusia yang punya unsur psikologi. Yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Hasan ya. Bahwa manusia itu perlu dari yang sekarang sudah yang normal tadi menjadi lebih meningkat. Menjadi lebih higher lagi performance-nya. Nah itu salah satunya dengan yang namanya kebahagiaan. Saya bilang begini nggak asal-asalan. Saya punya sebuah data yang saya akan coba ambil dari namanya Sean Ecker. Dia pernah menulis buku judulnya itu The Happiness Advantage. Dia juga adalah researcher, peneliti di Harvard. Dia bilang begini, antara salesman yang bahagia dengan yang tidak bahagia itu berbeda Pak cara jualannya. Hasil jualannya berbeda. Salesman yang berbahagia bisa menjual 56% lebih banyak. Secara revenue dibandingkan dengan salesman yang tidak bahagia. Nah, dengan ilmu yang sama. Dengan ilmu yang sama. Betul, cuman dia lebih bahagia, lebih happy. Nah ini data, banget. Ini ilmiah. Jadi memang yang namanya kebahagiaan masing-masing individu di perusahaan itu berbanding lurus dengan performance dari perusahaan itu. Karena itu Pak Andi, kenapa ruangannya Pak Tanadi dibuat berwarna-warna? Karena saya mengharapkan setiap entitas yang berada di dalam gedung kami lebih bahagia. Sepakat. Mitra bisnis, itulah sesi pertama kita latar belakang dari happiness. Mitra bisnis, sesi kedua kita bicara tentang teori happiness. Teori happiness. Pak Andi akan membawakan teori-teori dari Tal Ben-Shahar. Saya akan bercerita tentang contoh-contoh dari seorang lain yang namanya Sonja Lyubomirsky. Sonja Lyubomirsky membuat buku yang namanya The How of Happiness. Jadi Pak Andi akan cerita dari konsep dari Tal Ben-Shahar, saya akan cerita konsep dari Sonja Lyubomirsky tentang bagaimana teori dari happiness itu terjadi. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi mitra bisnis, saya akan mulai dulu dari yang tadi ya. Dr. Tal Ben-Shahar, ini guru kami berdua ya, Dr. Tal Ben-Shahar ini. Jadi Dr. Tal Ben-Shahar ini memang seorang yang sangat pakar dalam dunia happiness dan beliau ini memang menggeluti ya happiness ini dari dulu ya, dari sejak dia mengajar di Harvard dan sampai sekarang. Nah, dia punya sebuah definisi. Jadi kalau memang kita disuruh mendefinisikan apa itu happiness atau kebahagiaan, ya memang agak susah ya. Apa sebetulnya itu kebahagiaan? Gampang dirasakan, tapi sulit untuk kita definisikan yang namanya kebahagiaan ini. Nah, Dr. Tal Ben-Shahar pernah bilang begini, happiness is the experience of the whole being. Happiness is the experience, pengalaman dari whole being. Nah, whole being berarti keseluruhan, keutuhan kita. Betul, keutuhan Pak. Nah, whole being sendiri kan juga agak, apa bahasa Indonesia sulit. Yeah. Sulit untuk diterjemahkan ya. Nah, dia bilang gini, whole being itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu whole person, secara utuh, dan well-being. Whole person, makanya ada kata whole di depannya, dan well-being. Jadi manusia yang utuh. Ya, well-being itu kan sejahtera, ya utuh. Jadi semua manusia yang secara utuh. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah pengalaman kita bisa utuh sebagai seorang manusia. Wah, ini dalam sekali ini definisinya ya. Nah, lalu Tal Ben-Shahar bilang gini, whole being itu bisa dirangkum dalam sebuah model, framework. Nah ini jagonya juga dosen-dosen, konsultan selalu bikin yang namanya model atau framework pasan. Nah dia bilang gini, happiness berarti kalau didefinisikan, happiness is dalam sebuah model namanya SPIRE. S-P-I-R-E, SPIRE. Nah apa itu SPIRE? Saya coba perjelas.
S-nya itu adalah kita punya spiritual well-being, utuh secara spiritual. Spiritual well-being. Yang P itu adalah physical. Fisik. Fisik. Sehat nggak sehat? Iya, sehat nggak sehat, makanan mesti dijaga, olahraga segala macam itu physical well-being. I-nya itu adalah intellectual well-being. Intellectual well-being, keinginan selalu belajar, keinginan selalu berkembang. R-nya itu adalah relational well-being. Jadi bagaimana kita utuh menjalin hubungan dengan sesama kita, sama manusia. Lalu yang terakhir E-nya itu adalah emotional well-being. Nah, jadi menurut Tal Ben Shahar, happiness itu adalah kita harus utuh secara spiritual, secara fisik, secara intelektual, secara hubungan relasional, dan secara emosional. Nah, mungkin di awal itu dulu Pak. Ya. Spire, happiness is spire. Nah, setiap titik nanti S itu apa, P itu apa akan lebih diperjelas oleh Andi ya. Tapi saya senang banget dengan pemikiran tentang well-being ini. Menurut saya kita itu bisa loh untuk memperbaiki kebahagiaan kita. Kita bisa loh membuat kehidupan kita lebih bahagia. Kita bisa loh membuat kita menjadi lebih sukses dengan melalui kebahagiaan karena kita merasa nyaman dengan pekerjaan kita. Tadi pada sesi 1 Pak Andi cerita bahwa dia bangun tidur berdoa. Sebetulnya spiritual well-being itu berdoa. Sebetulnya berdoa itu membuat kita lebih bahagia apapun agama Anda. Ya. Waktu Pak Andi tadi bilang bahwa saya kalau malam punya kebiasaan mengucapkan 3 hal yang saya syukuri hari ini. Itu hasil riset Sonya Libimirski bilang, kalau kamu bersyukur dan merasa kamu bersyukur, kamu akan lebih bahagia. Nah, ini juga sesuatu yang direct. Karena kamu lebih bahagia, kerjanya lebih keras dan lebih sukses. Jadi tanpa sadar apa yang dilakukan Pak Andi dalam habit atau kebiasaan bersyukur setiap hari 3 kali, ya, itu adalah sesuatu yang membuat dia menjadi lebih bahagia. Silakan Pak Andi, mungkin Spire boleh di-sharingkan. Sebelum masuk ke Spire, saya mau nambahkan sedikit Pak dari Sonya tadi. Yes. The How of Happiness. Ya, jadi memang peneliti tentang kebahagiaan sangat banyak di negara ini ya, atau di dunia ini ya. Dan ini sedang sebuah ilmu yang sedang berkembang saat ini. Sonya pernah bilang begini Pak. Jadi kalau dia analogikan, kan pertanyaannya tadi begini ya. Kalau kebahagiaan itu sesuatu dalam kontrol kita, internal kita, apa yang mesti kita lakukan? Nah, Sonya bilang gini, ternyata yang namanya kebahagiaan itu 40% adalah perilaku kita. Yes. 10% akibat faktor eksternal dan 50% memang DNA kita. Ya. Saya ulangi ya. Jadi yang namanya kebahagiaan itu 50% memang DNA kita. Jadi memang ada orang-orang yang dari sananya secara DNA mungkin dari orang tua, dari keluarganya memang bawaannya ya sedih terus gitu ya, atau introvert atau apa. Tapi ada juga orang yang memang bawaannya dalam kondisi keluarganya memang hangat, memang keluarganya sudah ya ceria, ekstrovert dan segala macam ya. 10% faktor eksternal. Nah, ini pengaruh dari didikan orang tua, pengaruh dari teman-teman, sekolah segala macam. Yang menjadi highlight saya adalah kebahagiaan itu 40% Pak adalah perilaku kita. Yes. Jadi 40% under our control. Kalau DNA mungkin sulit ya, meskipun itu juga masih bisa diargumentasikan bahwa DNA juga zaman sekarang katanya bisa diubah. Ya, tapi yang paling penting adalah 40% itu bisa kita kontrol. Nah, sebetulnya konsep dari Tal Ben Shahar yang namanya Spire itu membuktikan bahwa kita itu bisa mengkontrol kebahagiaan kita. Bahwa kebahagiaan itu bisa kita bentuk, bisa kita bangun. Yang pertama tadi secara spiritual, tadi sudah sempat disinggung oleh Pasan ya. Spiritual itu kalau dalam konsepnya Tal Ben Shahar ini bicara tentang bagaimana kalau kita bekerja menemukan sebuah meaning Pak. Sebuah makna. Jadi kerja itu bukan cuma mencari nafkah semata, tapi kerja itu adalah pada saat kita mau mencari makna dalam pekerjaan, makna dalam hidup. Karena kebahagiaan itu sesungguhnya adalah pada saat kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang bermakna buat banyak orang. Nah, satu lagi ngomong-ngomong tentang pekerjaan. Jadi ini juga Pak, ada seorang profesor di bidang psikologi namanya Amy. Ya, ini Amy-nya agak susah belakangnya karena bahasa Rusia Pak. Nah, dia bilang gini, yang namanya pekerjaan itu level yang paling rendah Pak. Bekerja itu adalah sebagai sebuah tugas. Jadi job as a task. Ya, job as a task. Level yang kedua itu job as a career. Pekerjaan itu sebagai sebuah karir. Tapi tangga yang paling tinggi, job as a calling. Nah, begitu kita bisa melihat pekerjaan kita sebagai sebuah calling, sebuah panggilan, disitulah kita bisa menemukan makna pekerjaan kita. Itu yang dimaksud dengan spiritual dalam Spire-nya Tal Ben Shahar.
Bagaimana kita bisa mengubah paradigma kita, kerja itu adalah sebuah calling, sebuah pencarian makna dalam hidup kita. Spirit. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu adalah tentang physical. Yes. Tentu kita dalam hidup tidak bisa terlepas dari yang namanya stres ya, dari yang namanya punya tantangan, punya masalah. Nah, salah satu caranya supaya kita bisa mengatasi stres secara fisik itu ada yang namanya recovery. Bagaimana kita bisa recovery. Jadi sebetulnya dalam hidup ini kita jangan terlalu permasalahkan beratnya beban, tapi recovery yang bisa kita kontrol. Misalnya, saya kalau lagi fitness nih, ya angkat beban, itu kan saya kasih beban ya. Kasih sebuah bobot supaya ototnya terbentuk. Jadi seberat apapun beban yang kita bisa angkat sebetulnya bisa selama kita ada proses yang namanya recovery. Zaman sekarang namanya healing, Pak. Healing, betul. Zaman sekarang namanya healing. Jadi kita mesti seimbangkan antara beban dalam hidup ini dengan yang namanya healing. Nah, macam-macam yang namanya healing dalam secara fisikal ini. Ya, bisa misalnya ya tadi bisa liburan, itu yang disebut dengan cuti liburan secara makro. Jadi kalau itu tuh healing yang makro, recovery yang makro. Tapi ada juga yang mikro, Pak. Nah, mikro ini yang mungkin sehari-hari bisa kita lakukan. Misalnya, kita kalau kerja setiap 2 jam sekali kita bisa break sebentar. Itu recovery. Jadi lagi mumet, wah meeting capek. Oke, break dulu sebentar lah. Barang 10 menit aja. Olahraga setiap hari 30 sampai 60 menit. Itu juga termasuk proses recovery. Berguna secara fisik kita. Itu yang mikro. Kalau yang middle, break 1 minggu sekali. Misalnya hari Minggu. Atau tidurnya, kali ini kita mau tidurnya agak lama, mungkin 8 jam. Itu breaknya secara middle. Kalau yang makro tadi ya kita healing, ya kita liburan dengan keluarga, berapa hari, itu penting. Nah itu adalah P. Secara physical. Kalau kita bisa well-being utuh secara fisik, itu pun salah satu cara supaya kita bisa bahagia. S dan P dulu, Pak. Ya, oke. Jadi menarik ya, karena menurut kembali ke Martin Seligman, sebetulnya happiness itu kerangkanya 3. Yang pertama adalah pleasure, yang kedua adalah flow, kerja yang nyaman, dan yang ketiga adalah meaning. Yang paling happy itu ketika menemukan meaning atau makna. Ya, tetapi yang paling dilakukan orang justru pleasure. Jadi kalau kita sedih susah, ya kalau kita makan yang enak, pergi pijet, main-main, itu semua pleasure, senses kita. Jadi pleasure, flow itu mengalami pekerjaan yang kita bisa hanyut di dalamnya, dan meaning. Ya, yang paling tinggi tentu meaning. Kenapa kita berbahagia ketika anak kita sudah lulus S1, ketika anak kita dapat kerja, kita merasa bahagia banget. Padahal secara fisik tidak dapat apa-apa, tapi menemukan makna bahwa orang yang kita cintai itu berhasil mencapai titik yang baik gitu. Itu contoh bagaimana kita memahami happiness. Oke, kita sambung aja. Silakan IRA. Tadi kita sudah selesai dengan spiritual, kita sudah selesai dengan physical, dan sekarang adalah I. I itu adalah intelektual. Intinya adalah kita pun harus mau berkembang, kita pun harus mau belajar. Ya jangan puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang karena ilmu sangat cepat perkembangannya ya. Apalagi zaman AI, zaman digital segala macam ya. Kita harus terus kita mau belajar, punya mindset yang selalu berkembang dari secara intelektual. Lalu yang R, nah ini yang menarik Pak kalau R itu. R itu adalah relationship. Oke. Baik Sonya, baik Tal Ben Saar bilang gini, kalau saya disuruh pilih dari 5 ini, Spire, misalkan ada orang setelah mendengarkan podcast kita bilang begini, oke, Spire bagus Pak Andi. Tapi saya mau lakukan nih, ya, yang mana yang harus saya dulukan? Satu aja. Iya, yang mana yang paling berkontribusi besar kepada semuanya berkontribusi dan ini semuanya itu diskrit ya, nggak apa namanya, saya mesti S dulu baru nanti I. Bapak Ibu bisa lakukan semuanya, ya meskipun ini saling ada hubungannya ya. Tapi yang paling besar yang Anda harus kalau mau pilih salah satu relationship. Jadi Sonya Tal Ben Saar bilang gini, relationship is number 1 predictor of happiness. Ternyata hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang lain, kita sering nongkrong bareng ya dengan waktu yang tertentu, sering kita ngobrol, sering apa, itu adalah number 1 predictor dari yang namanya happiness. Jadi sangat penting kalau kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain, terutama dengan teman dekat kah, dengan keluarga lah, spend waktu dengan mereka dan segala macam. Itu number 1 predictor. Yang terakhir adalah emosional, ya emotion. Nah ini juga menarik Pak. Tal Ben Saar bilang begini. Seringkali selama ini dalam dunia psikologi, emosi itu dibagi 2. Positive emotion, negative emotion. Oke. Itu dari dulu begitu. Kalau yang negative emotion ya anger, sad. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi muncul film yang namanya Inside Out 2. Itu ada emotion sad, ada emotion embarrassment dan segala macam. Tapi sekarang tidak lagi ada emosi yang negatif dan emosi positif. Semuanya adalah emosi yang baik. Emosi itu adalah sinyal buat kita bahwa terjadi sesuatu dalam tubuh kita. Makanya Tal Ben Saar bilang gini, emotion itu adalah
permission to be human. Oh, keren. Permission to be human. Bahwa itu menunjukkan bahwa kita itu adalah seorang manusia. Nah, jadi kita mesti seimbangkan balance yang namanya emosi kita. Perlu dibedakan Pasan antara emosi dengan perilaku. Yes. Emosi dengan perilaku. Kita boleh emosi bahkan juga marah. Tapi perilaku kita kan nggak harus marah-marah, nggak harus bentak-bentak, nggak harus gimana-gimana. Jadi perlu dibedakan. Emosi semua bagus. Yang perlu kita kontrol itu adalah perilaku kita. Spire. Yes. Itu bahkan dalam bukunya The Prophet. Dia bilang bahwa sebetulnya kita perlu merasakan sedih, kita perlu merasakan luka karena pada tempat yang samalah kita menemukan kebahagiaan dan kita menemukan suka duka itu nyambung sebenarnya. Hanya koin yang bermuka dua. Jadi kalau kamu tidak pernah merasakan duka, kamu tidak akan pernah merasakan suka. Kalau kamu tidak pernah merasa sedih, bagaimana kamu membedakan kalau kamu sedang bahagia? Itu kacamata yang menarik. Saya akan tutup dengan teori yang lain lagi, karena ini kita bagian teori ya, yaitu teorinya Gallup. Jadi Gallup ini membuat buku judulnya Well-Being. Ya. Well-Being itu dia membagi lima kebahagiaan. Satu karier atau kerja kita, yang kedua adalah social life, sebetulnya mirip dengan Spire. Ya. Yang ketiga adalah finansial, punya duit atau tidak. Yang keempat adalah physical, dan yang kelima adalah community, jadi komunitas. Ya. Jadi 5 ini menurut Gallup, dan menurut Gallup yang number one, nah ini yang menarik teman-teman, adalah karier. Kenapa karier? Ternyata orang itu menginginkan supaya dia dapat kerja yang baik. Zaman sekarang, zaman dulu mungkin tidak. Ya, sehingga kalau kita ketemu orang, apa kabarmu? Sekarang kerja di mana? Itu pertanyaan pertama. Bahkan mengalahkan pertanyaan anakmu berapa. Gitu. Bahkan mengalahkan pertanyaan kamu kaya apa tidak. Tapi pertanyaan pertama, kamu kerja di mana? Sehingga kerja itu merupakan perlambang pertama manusia modern. Kamu mengerjakan apa? Kamu kerja di mana? Sehingga katanya yang paling diinginkan manusia saat ini dari 5 itu adalah kerja yang baik, kerja yang happy, kerja yang disukai. Karena itu menjadi tugas semua pebisnis untuk menciptakan sebuah kerja yang bermakna dan memberikan kebahagiaan buat semua orang pesertanya. Mitra bisnis, sesi ketiga, kita sudah tahu teorinya, kita tahu latar belakangnya. Bagaimana mengaplikasikan pengetahuan happiness ini untuk sukses kita. Pak Andi, silakan. Nah, makasih Pak San. Di sesi yang pertama tadi kita sudah bicara, atau sesi kedua tadi ya, kita sudah bicara sebuah model dari Tal Ben-Shahar. Dia bilang gini, happiness is the experience of whole being. Dan whole being itu diwakili dengan model yang namanya Spire. Spiritual, physical, intelektual, relasional, dan yang namanya emosional. Ya, Spire. Nah, apa yang mitra bisnis sekarang bisa bawa pulang supaya ini bisa bermanfaat? Saya akan tinggalkan mitra bisnis dengan sebuah Spire scoring. Spire scoring. Silakan coba ya. Dimanapun mitra bisnis saat ini mendengar podcast ini, ambil kertas kosong, ambil alat tulis, lalu coba Spire scoringnya berapa. Gampang. Jadi mitra bisnis saya sudah tahu ada 5, spiritual sampai emosional. Sekarang coba Anda berikan skor di masing-masing poin itu. Skala 1 sangat buruk, skala 10 sangat baik. Jadi misalkan saya spiritual ya, coba nilai dengan jujur tentu saja. Kalau saya secara spiritual itu skornya berapa ya? 1 sangat buruk, 10 sangat baik, misalnya 8. Kalau physical ya apakah recovery saya baik secara mikro, suka break di tengah kerjaan dulu sebentar, olahraga rutin, segala macam, itu bagaimana? Lalu intelektual, senang belajar, ya update selalu ilmunya, relasional, mungkin secara rutin bertemu dengan teman, dengan keluarga, ada waktu khusus dengan keluarga, emosional, bagaimana kita menghargai semua emosi yang muncul dan bagaimana kita berperilaku. Coba kasih nilai ya, 5-5-nya dikasih nilai, S berapa, P berapa dan selanjutnya. Nah, lalu 43. Lalu yang kedua, lalu yang kedua setelah 5 itu diberikan nilai, sekarang langkah yang kedua berikan alasan. Kenapa Anda memberikan nilainya seperti itu? Tadi saya memberikan spiritual nilainya 8. Kenapa ya saya memberikan nilai 8? Saya memberikan nilai relasionalnya 5 misalnya begitu. Kenapa saya berikan nilai 5? Jadi why-nya mesti tahu ya. Lalu yang terakhir, nah ini penting. Yang terakhir dari 5 itu coba pilih 2
mana yang ingin Anda tingkatkan dalam waktu dekat. Misalnya tadi relasional saya kan 5. Saya mau tingkatkan, nggak muluk-muluk deh jadi 7. 2 minggu ini saya mau tingkatkan jadi 7. Nah yang mitra bisa dipilih mau ditingkatkan, coba buat semacam saya meningkatkannya dengan cara seperti apa. Dengan kurun waktu 2 minggu ini atau 1 bulan ini. Ya pokoknya dipilih mana yang akan ditingkatkan. Nah itu hal yang berguna yang nanti mitra bisnis bisa bawa pulang. Ya scoringnya muncul. Yes. Nah saya kasih tip lagi sedikit lagi Pak San. Nah misalnya begini ya, saya punya tips. Ini pun tipsnya mungkin bisa dipakai juga. Tentang Spire, kembali tentang Spire. Tips saya sebagai rangkuman, bagaimana meningkatkan S? Ya ini tips meningkatkan masing-masing poin. Tentu mitra bisnis mungkin punya cara yang lain ya. Bagaimana meningkatkan S, Spire? Saran saya, tips saya adalah coba buat atau ingat-ingat apa makna pekerjaan dari yang Anda kerjakan saat ini. Apakah mitra bisnis seorang sales? Apakah mitra bisnis seorang finance manager? Apakah marketing? Apa sih makna pekerjaannya? Jadi jangan cuma lihat job desk, tapi lihat calling desk. Bukan cuma lihat job desk, tapi calling desk atau buat calling desk. Karena itu Anda bisa melihat pekerjaan Anda itu secara maknanya apa. Bukan cuma lakukan ini, membuat laporan rutin, melakukan itu job desk, ya kan? Tapi apa callingnya, apa manfaatnya buat orang lain? Itu S. Yang P, coba lakukan recovery tadi secara teratur. Kalau saat ini mungkin mitra bisnis belum, kalau kerja dari pagi sampai sore nggak ada break, coba. Ya dicoba, jangan lama-lama breaknya, tapi tetap mesti ada break. Lalu tidur mungkin secara rutin, waktunya mungkin diperbanyak gitu, recovery secara mikro. Ataupun bisa liburan juga, kita spend waktu 3 bulan sekali liburan keluar, itu juga penting. Coba lakukan recovery. Bentar Pak Andi, saya stop soal tidur. Silakan. Tambahan. Dulu saya baca banyak tentang tidur. Sebenarnya tidur itu butuh berapa jam? Ada yang bilang 5, 6, 7, 8, 9 jam. Teorinya yang paling akhir cuma bilang begini. Kalau Anda bilang 6 jam dan Anda tidur 6 jam pada setiap hari sampai beberapa hari dan tubuh Anda selalu segar, maka itu cukup. Tapi kalau Anda tidak merasa cukup, Anda 8 jam dan setiap tidur 8 jam lalu bangun Anda recovery merasa segar, maka 8 jam buat Anda. Tiap orang punya ukuran tidur yang berbeda. Saya punya teman yang tiap hari cuma 4 jam dan dia merasa cukup segar. Ya. Saya 6 jam sehari, saya 6 jam sehari. Dan sebagian dari orang bisa 8 jam sehari, ada yang bau 9 jam. Jadi tiap tidur itu panjangnya beda, padahal tidur itu amat sangat penting dalam kebahagiaan. Silakan tambahkan. Mungkin nanti kita bisa bikin podcast khusus Pak. Why we Tidur. sleep. Why we sleep. Why we sleep. Kenapa kita itu? Karena itu hal yang penting. Penting banget. Ya, lalu kita masuk ke poin yang berikutnya yaitu I. I itu adalah intelektual. Nah, tips saya adalah coba mitra bisnis lakukan yang namanya deep work. Deep work itu kita melakukan fokus. Jadi kalau kerja itu ya kita fokus. Ya misalkan 1 jam kita betul-betul fokus, ya handphone mungkin dihilangkan dulu, kemana sisipkan dulu. Betul-betul kita yang namanya fokus. Atau kalau zaman sekarang itu namanya apa ya, awareness. Ya kita mesti betul-betul kita lakukan pekerjaan kita dengan yang namanya fokus. Lalu R. Tekniknya itu kadang-kadang pakai Pomodoro. 25 menit harus fokus. Lalu baru break. 25 menit fokus baru break. Itu I. Nah terus terang saya juga lakukan itu Pak San. Kalau saya 45 menit. Waduh. Kalau 25 menit menurut saya terlalu cepat ya. Jadi 45 menit saya pakai timer. Saya punya kayak semacam timer di laptop saya ini. 45 menit itu dia kayak. Saya break. Berdiri. Tapi singkat dulu. Nanti setelah break yang kedua kali baru agak lama. Maksudnya mungkin minum, jalannya agak lama. Kalau yang tadi cuma ya gini-gini 10 detik kerja lagi. Nah itu namanya betul teknik Pomodoro, bukan Podomoro ya. Pomodoro. Lalu yang terakhir itu R. Yang keempat itu R. R itu adalah relationship, hubungan. Nah kalau sekarang ini mitra bisnis belum secara rutin coba. Ya nggak usah jauh-jauh dengan keluarga dulu. Hubungan karena itu penting ternyata. Ingat ya, tadi Sonya dan Talbiasa bilang gini, number 1 predictor of happiness is relational. Lalu yang terakhir adalah A, emosional. Udah, dari sekarang coba terima apapun emosi yang muncul diterima. Kita sadar akan emosi itu. Yang paling penting itu adalah kita harus mengkontrol perilakunya, bukan emosinya. Karena emosi itu sinyal dari alam semesta, sinyal dari tubuh kita. Bahwa kita sedang merasakan apa. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif, semuanya bagus. Bagaimana kita mengkontrol perilaku kita. Nah itu paling tips-tips praktis yang nanti mitra bisnis bisa lakukan sehubungan dengan yang namanya Spire ini. Oke, kalau Pak Tanadi pengen cerita aja. Wah ya. Jadi ada sekelompok orang naik bis ya, pengen menuju tujuan wisata yang sangat indah. Pokoknya tujuan wisata yang akan membuat kita bahagia. Ya.
Padahal di jalan yang sangat indah itu semua bis ditutup korden. Jadi tidak kelihatan luar sama sekali. Jadi pokoknya tidak kelihatan apa-apa. Sengsara 4 jam gitu ya. Baru nanti sampai tujuan bahagia. Nah ini salah. Katanya bis yang benar itu gordennya dibuka semua sehingga perjalanan kemacetan, ngeliatin orang di sebelah, ngeliatin sungai, ngeliatin pemandangan itu dinikmati. Ya, dinikmati sehingga pada sampai tujuan kita juga menikmati tujuannya. Nah, ini penting menurut saya karena justru perjalanan itu yang sering memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita berpikir bahwa kerja saya jam 9 sampai jam 5 itu hal yang sengsara, baru nanti pulang baru happy, maka Anda celaka gitu karena Anda akan mengalami kesengsaraan yang panjang dari jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau Anda bisa menikmati jam 8 sampai jam 5 itu, jam 9 sampai jam 5 itu dan di ujungnya masih bahagia, alangkah indahnya hidup ini. Setuju banget Pak. Saya juga teringat Pak dengan suatu cerita ya. Jadi memang segala sesuatu itu atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu bisa dilihat dari dua sisi. Selalu begitu. Jadi kalau ada sebuah kejadian kita bisa lihat dari sisi kanan atau kita bisa lihat dari sisi kiri. Kita melihat sebuah gelas yang terisi setengah air, kita bisa bilang itu setengah penuh, kita bisa bilang itu setengah kosong. Yes. Jadi memang segala sesuatu itu, semua peristiwa itu netral. Bagaimana pikiran kita menafsirkannya, itu yang membuatnya menjadi rumit atau tidak rumit. Ya karena memang at the end of the day, pada akhirnya memang bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana cara kita berpikir, itu yang akan menentukan bagaimana hidup kita. Pak Andi, tadi waktu Pak Andi cerita tentang physical bahwa kita butuh break, ya. Saya teringat cerita bahwa ada seorang konsultan meditasi yang sangat terkenal di Amerika. Dan dia didatangi orang kaya. Orang kaya ini punya jual beli saham di Wall Street. Anak buahnya banyak gitu, 100-an gitu ya. Dan dia bilang, kamu kan orang jagoan, aku hire kamu ya. Aku minta kamu melatih supaya orangku tidak terlalu stres. Karena sebelumnya stres gila-gilaan ya. Dia bilang, oke Pak, nanti kita buatkan seminggu acara untuk training. Dia bilang, gila seminggu, berapa juta dolar gua rugi. Nggak bisa kalau seminggu. Ya udah Pak, kalau gitu sehari. Nggak bisa, gila apa sehari training. Kita nggak bisa gitu. Ya, akhirnya orang meditasi ini diam sejenak dan bilang, bagaimana kalau setiap hari saya cuma butuh 3 menit saja. Setiap kali 1 menit selama 3 kali. Orangnya berubah, kalau ini mau saya mau. Tapi bayarnya tetap mahal loh ya. Wah. Dan akhirnya orang ini setuju ya. Dan yang menarik adalah 100 orang ini ketika sedang main saham gitu pada jam tertentu ya, katakanlah jam 10, jam 2 dan jam 4 gitu ya. Semua berhenti ya. Lalu semua pejamkan mata, hirup napas perlahan-lahan, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diulangi lagi. Ya. Diulangi 3 kali persis 1 menit. Dan dia bilang, pejamkan mata, buka mata sekarang, dan mulai kerja. Dan cuma itu aja. Ternyata setelah itu dilakukan tiap hari, dalam 3 bulan stress level dari seluruh karyawan turun dengan sangat signifikan. Jadi saya percaya tadi yang dibilang bahwa yang dibutuhkan jeda. By the way, beberapa saat lalu saya super capek. 3 hari keluar kota, pulang, ngerjain A, ngerjain B, ke Jakarta, pulang. Super capek. Dan saya bilang, saya mau setengah hari healing. Wah, di rumah dengan anjing saya, santai, nonton film yang enjoy, minum kopi yang enak, jus jeruk ya. Sudah itu sorenya meeting lagi, sudah enggak apa-apa, sudah recovery. Nah saya setuju Pak. Ini juga mungkin salah satu topik podcast yang perlu kita bawakan Pak. Yaitu cara bernafas. Cara bernafas itu sangat penting loh. Itu yang tadi Pak Hasan ceritakan ya, itu juga saya pernah dengar. Dan itu betul-betul terjadi mitra bisnis. Itu benar-benar bisa dilakukan di perusahaan. Jadi memang cara bernafas ini adalah sebuah rahasia yang sudah ditemukan oleh biksu-biksu ribuan tahun yang lalu. How we breathe. Bagaimana kita bernafas. Coba kalau mitra bisnis nggak percaya ya, nanti kalau lagi sumpek atau lagi gugup atau lagi apapun, hening sejenak atau nafas pelan-pelan. Seperti yang tadi Pak Hasan katakan ya, atur nafas, lepaskan. Atur nafas, ya 5 kali, 10 kali. Coba rasakan bedanya. Keajaiban akan muncul pada saat kita tenang, pada saat kita
mengatur nafas. Karena dengan begitu kita bisa berpikir cukup jernih. Kalau yang tadi kan panik, takut, cemas, ini segala macam itu semua kan emosi. Tapi begitu kita tenang, kita biarkan otak logika kita, otak logik kita kembali bekerja. Jadi di awal kita bicara bukan sukses yang menciptakan happy, tetapi justru happy menciptakan sukses. Happiness itu menciptakan sukses kita. Saya hiper percaya tentang hal ini, sehingga kita perlu di dalam setiap keseharian kita menjadi lebih happy, karena dengan sendirinya akan menjadi lebih sukses. Silakan Pak Andi penutup untuk acara podcast hari ini. Terima kasih. Mitra bisnis saya tutup dengan 4 level happiness. 4 level happiness. Level yang paling rendah adalah unhappy, tidak bahagia. Level yang kedua adalah happy for bad reason. Bahagia karena alasan yang jelek, apapun itu. Ya kadang-kadang kan kita bisa happy melakukan hal yang negatif ya, happy for bad reason. Level yang ketiga adalah happy for good reason. Tadi ya kayak misalkan kita bekerja dengan penuh makna, menolong orang, itu happy for good reason. Tapi level happy yang tertinggi, yang keempat adalah happy for no reason. Dalam ini. Penutup dari saya, terima kasih Pak Sar. Ya, teman-teman sekalian, kembali dalam hidup kita sebenarnya happiness is the ultimate destination. Kalau kita ditanya mau apa, mau sukses. Mau sukses supaya apa? Anaknya lebih sukses. Ketika anaknya lebih sukses mau apa? Saya happy. Dan ketika kenapa kamu mau happy? Tidak ada ujungnya lagi. Happy adalah ujung dari segalanya. Saya Tanadi Santoso bersama Andi Iskandar. Sukses untuk Anda.